Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bilgoni, kelas 12 TAFE 2, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram blok penerima televisi hitam putih. Yang pertama ada antena. Antena berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik dari berbagai pemancar televisi. Selanjutnya ke tuner blok. Berfungsi untuk memilih gelombang pemancar yang akan diterima. Di dalam tuner blok terdapat penguat RF, mixer, dan osilator. Penguat RF mempunyai sinyal yang akan diterima kemudian diberikan ke mixer osilator, membangkitkan frekuensi yang tertentu besarnya untuk membandingkan frekuensi yang diterima penguat RF kemudian diberikan ke mixer. Osilator berfungsi membangkitkan frekuensi yang besarnya tertentu untuk membandingkan frekuensi yang diterima penguat RF kemudian ke mixer. Mixer akhirnya menghasilkan frekuensi-frekuensi baru, kemudian difilter hingga hanya dua frekuensi yang keluar, yaitu 38,9 Hz sebagai gambar dan 33,4 MHz sebagai suara. Selanjutnya ke video IF. Berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal IF atau intermediate frekuensi atau frekuensi menengah. Selanjutnya ke detektor video. Berfungsi untuk mendeteksi sinyal pembawa video sehingga hanya sinyal video yang dilewatkan. Selanjutnya ke video driver. Berfungsi untuk mengarahkan sinyal video output dan mengarahkan sinyal video ke sound IF. Selanjutnya ke video output yang berfungsi untuk memperbesar sinyal output video dan mengirim sinyal tersebut ke tabung CRT. Selanjutnya ke tabung CRT, berfungsi untuk menampilkan gambar dari video driver tersebut. Lanjut ke video amplifier. Berfungsi untuk menguatkan sinyal suara, kemudian diteruskan ke detektor FM. Detektor FM berfungsi untuk mendeteksi sinyal 5,5 MHz sehingga tinggal frekuensi audio. Kemudian diteruskan ke penguat audio untuk dikuatkan, kemudian diberikan ke loudspeaker hingga dapat didengar dari video driver. Lanjut ke sinkronisasi separator. Berfungsi untuk mengatur upaya pembentukan gambar pada layar pesawat TV sesuai dengan yang dipancarkan pemancar TV. Sinkronisasi separator mengeluarkan dua macam sinkronisasi bagian vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal lewat integrator diteruskan ke osilator vertikal. Osilator vertikal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 50 Hz, diteruskan ke bagian vertikal driver. Vertikal output diteruskan ke defleksi yoke vertikal. Defleksi yoke vertikal mengatur letak berkas elektron dalam layar tabung gambar di dalam arah gerak ke atas bawah. Sinkronisasi horizontal diteruskan ke AFC. AFC berfungsi mengoreksi frekuensi horizontal, diteruskan ke osilator horizontal. Osilator horizontal berfungsi membangkitkan frekuensi 15,625 kHz. Diteruskan ke horizontal driver. Horizontal output terus diberikan ke defleksi yoke. Horizontal berfungsi untuk mengatur letak berkas elektron dalam arah gerak kiri ke kanan di dalam tabung gambar atau kebalikannya. Defleksi yoke vertikal kemudian diteruskan ke average. Berfungsi untuk penguat tegangan dari dioda, kemudian diteruskan ke kaki anoda tabung gambar. Kemudian power supply berfungsi untuk catu daya atau power
untuk semua diagram televisi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.